Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana awliyaihi bi anwaril wafaq wa saqa asrar ahibbaihi syaraban lazizal mazaq wa alzama qulubal khaifin al-wajha wal ishfaq wa la ya'lamu al-insanu fi ayyi dawawin kutiba wa fi ayyi fariqin yusab fa insana fa bi fadli wa ihaq ولا اعتراض على الملك الخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepada kita bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan juga di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebuah kewajiban yang mulia, yaitu kewajiban berpuasa. Pada dasarnya di dalam bulan Ramadan ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua adalah puasanya itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam beberapa hadis yang banyak diriwayatkan, yang banyak beredar dan yang sering kita ketahui, salah satu kemuliaan yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bulan Ramadan itu adalah fi lailatul khairin min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1 bulan. Artinya kalau kita melihat bahwa Ramadan itu memiliki keistimewaan yang lain, puasa juga memiliki keistimewaan yang lain. Karena yang disampaikan, yang sering banyak disampaikan oleh Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri yang menunaikan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengampuni dosanya. Artinya ini kalau kita mau logikakan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan puasa, tetapi dia masuk di bagian daripada kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Makanya inilah yang disebut dengan ikhtisas az-zaman, bahwa Ramadan itu memiliki keistimewaan secara waktu, yang dimana keistimewaan secara waktunya bahwa di dalamnya penuh dengan keberkahan. Memang ada juga yang disebut dengan ikhtisas al-makan, keistimewaan secara tempat. Keistimewaan secara tempat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan melalui lisan Rasulullah SAW. Misalnya salatnya di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih mulia dibandingkan dengan di salat di tempat-tempat yang lain. Di Masjidil Haram 10 kali, ini yang disebut dengan ikhtisas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat tertentu. Dan juga ternyata ada kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu. Contoh, ada kemuliaan ketika kita melaksanakan, kalau kita salah satu yang sering diajarkan oleh Rasulullah SAW waktu hijrah itu adalah misalnya sepertiga malam antara azan dan iqamah. Nah, tetapi kalau kita lihat daripada pembagian itu, waktu-waktu ikhtisas tersebut ada yang konsisten setiap hari tetapi sedikit. Seperti tadi antara azan dengan iqamah, antara di sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Nah, salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Ramadan adalah ikhtisas zamannya bersifat mutlak. Kemuliaannya bukan cuma antara azan dengan iqamah atau pada waktu tertentu. Kemuliaannya itu adalah
mulai dari hilalnya 1 Ramadan sampai dengan terbenamnya hilal, sampai dengan terbitnya hilal 1 Syawal, disitulah kemuliaan bulan Ramadan. Mengapa? Apa argumentasinya? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kalau kita lihat ada dalam beberapa riwayat, misalnya riwayat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Salah satu apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi bahwa setiap hari, setiap akhir Sya'ban kata Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW sengaja berkhutbah kepada di hadapan kami semua untuk mengingatkan tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Kalau dia waktunya akhir Sya'ban itu bertepatan dengan Jumat, pasti Rasulullah SAW di dalam isi khutbah Jumatnya adalah berkaitan dengan kedatangan akhirnya menyambut bagaimana bulan Ramadannya. Tetapi kalau misalnya di luar daripada Jumat, kadang-kadang Rasulullah SAW sengaja berdiri menyampaikan kepada umatnya tentang kemuliaan bulan. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam bulan Ramadan ada 2 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan daripada bulannya itu sendiri, waktunya, dan juga kemuliaan daripada ibadah yang dijalankan di bulan. Kalau ibadah yang dijalankan sebagaimana yang disampaikan oleh Bukan bahwa saya diamanahkan untuk mengkaji tentang puasa, bagaimana sukses spiritual dan ini. Yang pertama-tama yang perlu kita sama-sama dan saya perlu segarkan kembali bahwa ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang menjadi rukun agama kita. Artinya apa? Bahwa berdirinya sebuah agama, dianggapnya seseorang beragama ketika dia melakukan rukun-rukun. Apa rukun itu? Sebagaimana yang sering kita ketahui bahwa bunyian Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian ini semua kita sudah lewati. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah rasulnya. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, tidak mendirikan salat, wa ita'iz zakat, tidak menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan yang keempat adalah menunaikan puasa pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang memiliki kemampuan. Artinya di dalam hadis ini dikatakan bahwa barulah agama itu dianggap berdiri di diri seseorang ketika dia melakukan 5: sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini yang senantiasa. Nah, kalau misalnya ada, alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan sudah senantiasa setiap waktu kita memperbaharui syahadat kita dan salah satu hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita tekankan di dalam puasa itu adalah sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa puasa dan bulan Ramadan itu merupakan 2 hal yang berbeda. Ramadan memiliki kemuliaan sendiri dan puasa juga memiliki kemuliaan tersendiri. Nah, wujudnya kita, beruntungnya kita umat Islam, 2 kemuliaan itu digabung, kita melaksanakan puasa pas di bulan Ramadan, yang juga di mana di dalam waktu tersebut adalah waktu yang kemuliaan. Apa kemuliaan daripada puasa? Satu kemuliaan yang tidak ada yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan lainnya adalah di dalam puasa terjadi keintiman antara hamba dengan Tuhan. Kullu amalin bi Adam lahu illa shiyam. Semua amalannya anak cucu Adam itu adalah untuknya sendiri. Kata Allah Subhanahu illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan saya pula yang akan.
sini saya ingin hanya menekankan ada beberapa hal. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali bahwa di dalam puasa sebenarnya kita mendidik diri kita untuk tidak menjadi budak hawa nafsu. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, "Man safa'a bil jawarihi bisyahawat faqad gharasa fi qalbihi syajaratin nadam." Siapa yang menumbuhkan hama-hama syahwat di dalam hatinya, benih-benih syahwat di dalam hatinya, maka sungguh dia telah bersiap-siap untuk memanen pohon kekecewaan dan pohon kekesalan. Maksudnya apa kaum muslimin sidang jamaah kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa adalah madrasah kita untuk memupuk dan mengajarkan kepada kita, melatih diri kita untuk tidak menjadi budak hawa nafsu. Paling tidak di dalam puasa ada hal yang perlu kita lihat, bahwa di tengah dekadensi moral yang terjadi saat sekarang ini, betapa banyak orang yang berkorupsi, banyak orang yang segala macam yang perlulah, yang mungkin kita tahu ada pejabat-pejabat yang sudah memiliki kekayaan yang sampai di luar batas dan tanah kita, masih juga korupsi, masih juga mengambil haknya orang lain. Dari sini kita perlu melihat lagi kembali berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan lapar, berpuasa bukan hanya menahan dahaga, menahan nafsu dan sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa menjadi tuan atas nafsu itu sendiri. Mungkin karena kita terlalu biasa melihat orang miskin, terlalu biasa untuk melihat orang-orang kelaparan, terlalu biasa untuk melihat dosa yang ada di sekitar kita, sehingga kita melihat korupsi itu adalah sesuatu yang biasa. Tidak memberikan tidak menghormati anak yatim, tidak menyantuni orang miskin itu adalah sesuatu yang biasa. Padahal kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pengikut yang banyak, dakwah ayat-ayat apa yang diturunkan kepada Rasulullah pada fase dakwah sirriyah adalah yang pertama-tama yang ditekankan oleh Allah pada 3 tahun pertama fase sirriyahnya adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Dialah itu orang-orang yang tidak ada pedulinya sama anak yatim ataupun sama orang miskin, tidak mau memberikan makan kepada orang miskin dan sebagainya. Nah, ayat ini senantiasa ada di dalam membangun keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan keimanan itu baru terasa ketika Anda memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Nah, terakhir saya ingin mengatakan tentang puasa, tentang perlunya kita mengambil hikmah dan ibrah daripada puasa tersebut adalah puasa mengajarkan kesabaran. Puasa paling tidak mengajarkan kepada kita sebagaimana kita melatih diri kita, bagaimana melatih kemampuan kita, dan betapa banyak dari kita yang tidak bisa mengendalikan diri kita akibat hawa nafsu. Sederhana. Seberapa banyak dari kita yang mampu mengendalikan penggunaan waktu di dalam menggunakan gadget? Seberapa banyak dari kita yang mampu bisa mengontrol dirinya untuk tidak terlalu banyak menonton reels, menonton apa dan seterusnya. Ini yang perlu juga kita kuasai supaya kita bisa sukses. Ada sebuah perkataan yang Abu Bakar sebagai penutup ceramah yang singkat ini. Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar adalah termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya. Berapa banyak harta yang dikeluarkan Abu Bakar untuk menolong agama, sehingga dia ditetapkan sebagai khalifah khulafaur rasyidin pertama dan juga menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Masyabi'tu musuh aslam bi ajli halawat
halawat al-ghalib. Setelah saya berislam, tidak pernah saya makan kenyang untuk mendapatkan kemanisan, kenikmatan beribadah kepada Tuhan. Wa ma rawaitu munzu aslamtu ishtiyaqan ila liqa'il. Semenjak saya Islam, saya tidak pernah lagi berleha-leha yang ternyata apa segala macam, karena saya kita benar-benar sudah sangat rindu bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya apa kata Abu Bakar, di anna fi kasratil aqli qillatul tuqat. Karena kata Abu Bakar, semakin banyak seseorang makan, semakin banyak saya makan. Kata Abu Bakar, itu yang akan mempengaruhi pada kuantitas, bukan kualitas, kuantitas jumlah ibadah saya kepada Allah Subhanahu. Li'annahu idza kasara al-insanu aqla taqila badanuhu wa balabathu aynahu fatara qada'ahu fala yujibu minhu syai'un wa ini jitahada indan qauma fayakuna al-jifatil qur'an. Kata Abu Bakar, karena ketika seseorang begitu banyak dia makan, maka akan berat badannya, akan merasa berat badannya untuk melakukan aktivitas wabalaman uainahu, dan matanya akan mengalahkan dia. Fatah, lalu seluruh anggota tubuhnya akan merasa lelah, akan merasa lemas, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali tidur. Kata Fayakuna al-jifatul qur'an, maka seolah-olah dengan seperti itu dia akan menjadi mayat yang. Ini pesannya Abu Bakar kepada kita, bahwa yang juga menjadi salah satu daripada kemuliaan adalah dengan berpuasa kita mampu menutup pintu-pintu yang dimasuki setan melalui urat nanti kita. Akhirnya ini nanti yang akan menyebabkan kualitas ibadah dan kualitas spiritual yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.